Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, seluruh teman-teman yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lama tidak buat video mengenai ilmu. Insyaallah pada video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai biografi Imam Syafi'i. Nah, ini saya sendiri yang menulis dan saya ambil dari beberapa referensi, tentunya tidak mengarang sendiri ya. Yang pertama yang patut kita ketahui adalah Imam Syafi'i merupakan imam mujtahid yang mana mazhabnya diikuti oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Jadi sudah barang tentu bagi kita selaku umat muslim untuk mengetahui siapa sih Imam Syafi'i itu. Nah, bisa kita lihat di tulisan saya ini. Insyaallah ada beberapa poin, tidak terlalu panjang, cuma dua lembar sedikit ya. Nomor 1, Imam Syafi'i merupakan imam mazhab Syafi'i. Sudah maklum bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan yang nomor 2, Imam Syafi'i mempunyai nama asli Muhammad bin Idris. Jadi nama beliau itu aslinya adalah Muhammad bin Idris. Sementara nama Syafi'i sendiri sebenarnya merupakan nama salah satu kakek buyut beliau yang juga merupakan sahabat Nabi. Karena keutamaan jadi sahabat itulah akhirnya nama mazhab dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, kepada nama Syafi'i. Imam Syafi'i masih termasuk keturunan daripada suku Quraisy. Dan beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 1150 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Syekh Idris, ayah beliau, wafat ketika beliau masih kecil, sehingga ketika umur 2 tahun beliau dibawa oleh ibu beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Azdiyah, ke Makkah untuk tinggal bersama keluarga ibunya. Jadi Imam Syafi'i sejak kecil adalah yatim yang dididik oleh ibu yang sangat luar biasa. Yang keempat, di Makkah beliau belajar dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Imam Syafi'i hafal Al-Quran saat berumur 7 tahun. Kalau kita dulu 7 tahun ngapain aja nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa. Dan hafal kitab Muwatta yang berisi kurang lebih 4.000 hadis. Ada beberapa pendapat lain mengatakan kurang lebih 1000-an. Nah, kalau ini saya dapat dari beberapa data lain 4.000. Jadi memang ada beberapa redaksi ya yang mengatakan 1000-an, ada yang mengatakan sampai 4.000. Hanya dalam 9 malam. Ada juga yang mengatakan cuma 7 hari. Jadi memang banyak riwayat. Ketika umur beliau 10 tahun. Ketika umur 15 tahun, beliau ke Madinah belajar dengan Imam Malik sampai umur 29 tahun. Jadi belajarnya lama sekali ya. Setelah Imam Malik wafat tahun 1709, Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk bertugas sebagai hakim sampai umur 34 tahun. Ketika umur 34 tahun pergi ke Irak untuk memenuhi panggilan pemerintah atas tuduhan bahwa beliau adalah Syiah. Ada yang mengatakan juga sebab lain, karena tidak terbukti bersalah. Akhirnya Imam Syafi'i selamat dari fitnah. Beliau pun belajar di Irak dengan Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah, selama 2 tahun. Jadi bisa kita lihat bahwa Imam Syafi'i itu belajar dari mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Lah kok nggak ada mazhab Hambali sih? Imam Ahmad bin Hambal itu adalah muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Dan nomor 8, setelah berumur 36 tahun, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar selama 9 tahun di Masjidil Haram. Umur 45 tahun, beliau kembali ke Irak dan mengajarkan mazhab qadim di Baghdad. Di sana beliau mengajar banyak ulama besar, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. 2 tahun mengajar mazhab qadim, beliau kembali ke Makkah pada umur 47 tahun. Setahun kemudian ketika umur 48 tahun beliau beranjak lagi ke Baghdad. Namun kali ini cuma 8 bulan setelah itu beliau memutuskan untuk pergi ke Mesir.
Umur 49 tahun Imam Syafi'i pergi ke Mesir, tepatnya di Kairo. Beliau mengajar di Masjid Sahabat Amr bin As. Di sana beliau menyebarkan madhab jadid. Madhab inilah yang banyak diamalkan oleh murid-murid beliau sesudahnya, dan kemudian hari menjadi madhab Syafi'i yang matang dan tersebar ke berbagai belahan dunia, termasuk negara tercinta kita yaitu Indonesia. Jadi ada madhab qadim, ada madhab jadid. Madhab qadim itu adalah madhab beliau di Baghdad, dan madhab jadid itu di Mesir. Kemudian ada dua istilah penting dalam madhab Syafi'i yang sudah saya jelaskan. Kemudian pada tahun 204 Hijriah, berarti kurang lebih umur Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir. Beliau dimakamkan di samping Masjid Amr bin As, Kairo. Imam Syafi'i wafat meninggalkan ilmu dan murid yang sampai sekarang terus memberikan kemanfaatan ilmunya bagi umat Islam. Nah, begitulah singkat mengenai biografi Imam Syafi'i. Ya, masih banyak lagi yang bisa kalian baca, yang bisa kita istifadah baik dari tulisan maupun video-video dari yang lainnya. Ini hanyalah sekilas mengenai Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.